Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah kita masih berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dan masih pelajaran yang pertama ya tentang kalimat utama dan ide pokok. Oke, kalimat utama adalah kalimat yang menjadi fokus atau bahasan utama dalam suatu paragraf. Kemudian, kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama agar lebih mudah dipahami pembaca. Jadi teman-teman, dalam suatu teks terdiri dari beberapa paragraf. Nah, dalam suatu paragraf terdapat kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Dan di dalam kalimat utama ada yang namanya ide pokok. Ide pokok adalah gagasan ya atau ide yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ya, pada umumnya ada dua jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama, paragraf deduktif, yaitu paragraf yang memiliki kalimat utama di awal paragraf. Jadi, kalimat utamanya ada di awal ya, teman-teman. Bisa jadi maksudnya pada kalimat yang pertama, gitu. Jadi, tetapi tidak selalu kalimat yang pertama menjadi kalimat utama. Kemudian yang kedua, paragraf induktif, yaitu paragraf yang memiliki kalimat utama di akhir paragraf. Biasanya berupa kesimpulan ya. Ya, teman-teman, ide pokok dapat ditemukan di dalam kalimat utama. Jadi, kalimat utama di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Teman-teman kalau mau mencari ide pokok, temukan dulu kalimat utamanya. Ingat ya, karena ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Tidak usah bingung-bingung, cari dulu kalimat utamanya, baru bisa menemukan ide pokoknya. Begitu ya. Nah, ide pokok ini berbeda dengan kalimat utama ya, teman-teman. Kalimat utama berbentuk kalimat. Sedangkan ide pokok tidak selalu berbentuk kalimat. Ya, terkadang terdiri satu kata, dua kata, tiga kata ya. Terkadang juga sama dengan kalimat tersebut, kalimat utamanya. Ya. Jadi tergantung makna kalimatnya. Teman-teman harus bisa memahami terlebih dahulu makna kalimat demi kalimat, ya. Dan ide pokok merupakan inti dari kalimat utama. Perhatikan contoh paragraf berikut ini ya. Fitri adalah anak yang cinta lingkungan. Fitri suka sekali memanfaatkan barang bekas di sekitar rumahnya yang sudah tidak digunakan lagi. Barang-barang bekas tersebut kemudian Fitri ubah menjadi sesuatu yang kreatif. Misalnya, Fitri pernah membuat bingkai foto dari batang stik es krim. Ya, Fitri juga pernah membuat tempat tisu dari kardus bekas. Nah, kalian simak baik-baik contoh paragraf ini. Nah, teman-teman, kalimat utama dari paragraf yang sudah disajikan adalah ya, terdapat di awal paragraf, yaitu kalimat pertama yang bunyinya Fitri adalah anak yang cinta lingkungan. Nah, dari sini kalian bisa menemukan ide pokoknya. Nah, sebelumnya, kalau kalimat pertama menjadi kalimat utama, berarti kalimat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu adalah kalimat penjelasnya. Karena kalimat penjelas itu fungsinya apa tadi? Menjelaskan kalimat utama, ya, supaya teksnya lebih mudah dipahami.
Biasanya ada kata ganti atau pengulangan kata, pengulangan subjek begitu ya. Nah, ide pokoknya sendiri teman-teman, ya silahkan diperhatikan kembali kalimat utamanya. Nah, pada kalimat utama ya yang sudah kita temukan, Fitri adalah anak yang cinta lingkungan. Pokok bahasan pada kalimat tersebut adalah tentang Fitri, seorang anak yang cinta lingkungan. Nah, kalau teman-teman sudah tahu ya, apa sih pembahasannya, tentang apa, tentang siapa. Nah, bagaimana? Oh, di sini membicarakan seorang Fitri ya. Seorang anak yang bernama Fitri yang cinta lingkungan. Jadi, ide pokoknya adalah Fitri seorang anak yang cinta lingkungan. Nah, panjang sekali Bu, kok sama? Nah, jangan bingung teman-teman. Karena kalau kalian hanya menjawab Fitri saja, itu masih umum teman-teman. Bisa jadi Fitri yang suka membaca, Fitri yang mana, Fitri yang seorang dokter atau seorang insinyur misalnya. Jadi harus diberikan penjelas ya, atau diberikan keterangan yang lengkap ya, sesuai dengan inti dari kalimat utama itu. Kalau misalkan hanya Fitri, orang akan menebak-nebak yang mana ya, Fitri apa, siapa, yang mana, bagaimana ya, masih belum jelas. Jadi kalau misalkan Fitri adalah anak yang cinta lingkungan atau Fitri seorang anak. Jadi yang diomongin itu Fitri seorang anak yang cinta lingkungan. Jadi langsung tahu, oh Fitri itu yang dimaksud gitu ya. Tapi kalau misalkan hanya Fitri saja, pembaca masih bingung ya. Oh Fitri yang mana, siapa ya. Masih secara umum. Jadi dilengkapi. Ya terkadang seperti ini ya, sesuai dengan kalimat utamanya. Terkadang juga hanya beberapa kata saja. Sampai di sini paham? Kita lihat contoh yang kedua ya. Ya, di contoh yang kedua ada sebuah paragraf Ibu bacakan. Manusia dan hewan adalah makhluk hidup yang dapat bergerak. Manusia dan hewan bergerak menggunakan organ gerak untuk melakukan banyak hal, seperti saat manusia bersepeda atau berlari menggunakan kakinya untuk bergerak. Nah, teman-teman, perhatikan baik-baik ya. Nanti kalian bisa membandingkan contoh pertama dan kedua. Nah, kalau sudah kalian simak ya, paragraf ini nanti kita cari kalimat utamanya. Nah, ide pokoknya adalah, oke, sebentar. Sebelum itu kalian harus menemukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Oke, kalimat utamanya adalah manusia dan hewan adalah makhluk hidup yang dapat bergerak. Jadi, kalimat utamanya terletak pada awal paragraf, ya, kalimat yang pertama. Nah, manusia dan hewan adalah makhluk hidup yang dapat bergerak. Itu kalimat utamanya. Kita bisa cari ide pokoknya, teman-teman. Siapa yang bisa menebak? Oke, ide pokoknya adalah manusia dan hewan. Nah, teman-teman, kok beda ya tadi? Kenapa tadi nggak Fitri saja, sedangkan sekarang manusia dan hewan saja? Nah, teman-teman bisa bandingkan. Kata-kata manusia dan hewan secara umum, pembaca sudah paham ya, bahwa manusia dan hewan itu adalah makhluk hidup. Ya, jadi sudah tidak perlu disebutkan lagi. Ya, kalau Fitri tadi masih umum ya, masih banyak. Fitri yang mana? Fitri yang ini atau itu atau yang mana gitu. Ya, sedangkan manusia dan hewan, semua orang ya sudah paham bahwa manusia dan hewan termasuk makhluk hidup. Jadi benar-benar harus kalian pahami, cermati maknanya, ya, tidak usah buru-buru. Ya, ingat ya, ide pokok berbeda dengan kalimat utama. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu ya materi kita hari ini. Insya Allah kita sambung lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar dan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.